Pada tanggal 26 Agustus 2024, hari Senin, di sebuah stasiun terlihat ada dua saudara kembar, Mafuyu dan Manatsu, yang melihat sebuah video terkutuk. Dan anehnya, setelah video tersebut selesai ditonton, sang adik yaitu Mafuyu pun tiba-tiba kehilangan kesadaran dan berjalan maju menuju rel kereta. Dan apesnya ada kereta yang akan datang. Untungnya, Mafuyu berhasil diselamatkan, namun tangan kirinya jadi korban cuy. Keesokan harinya, hari Selasa di rumah sakit ini Kotori dan Mei terlihat sedang makan bersama. Mereka pun membahas pasien kembar yang kemarin hampir ketabrak kereta cuy. Dan dicurigai ingin menabrakkan diri atau sengaja lah ya. Dan sang kakak bersikeras bahwa itu dikarenakan video terkutuk dan dokter pun tidak mempercayainya. Mai pun menyarankan si kakak untuk menemui dokter patologi investigasi. Dan si kakak pun menemui Kotori. Si kakak mengatakan bahwa penyebabnya adalah video terkutuk. Takao yang mendengar hal tersebut memutuskan untuk ikut campur. Dia menanyakan kronologi lengkapnya, mengkritik si dokter yang memeriksa, dan menuju ke bangsal psikiatri. Karena dilarang masuk ke bangsal psikiatri, Takao pun di sini bercosplay cuy. Mengcosplay anak SMA. Kau pun menanyakan detailnya ke si Mafuyu cuy. Mafuyu menonton video terkutuk bersama kakaknya dan mulai sakit kepala. Setelah itu dia mendengar suara binatang buas yang menggeram. Dan kemudian semuanya menjadi putih. Saat sadar ia pun sudah terjatuh di atas rel. Video yang mereka tonton ternyata adalah video viral gitu cuy. Hasil dendam pria yang meninggalkan diri setelah dicampakkan. Konon katanya cewek yang memutuskan cowoknya saat menonton video itu dia bakalan meninggal. Dan si Mafuyu ternyata baru memutuskan pacarnya bulan lalu karena pacarnya selingkuh cuy. Karena Mafuyu tidak berani dan merasa stres, kakaknya lah yang datang untuk memutuskan si pacar. Di sini diketahui bahwa ada gadis lain yang menyeberang tertabrak mobil karena menonton video terkutuk cuy. Saat Takao mencurigai sesuatu, mereka kedatangan Sumida, dokter yang awal tadi cuy, dan mereka pun diusir. Dan di saat Takao marah karena kena hujat, tiba-tiba Takao dan Kotori menonton video terkutuk. Di sini diketahui bahwa video tersebut hanya berisi cuplikan mayat, alat penyiksa, dan adegan mengerikan yang dicampur cuy. Atau video bawah sadar. Karena video bawah sadar tidak separah sampai menyebabkan hilang kesadaran, mereka pun kebingungan dan video itu tidak bersuara. Anehnya, si Mafuyu bilang bahwa dia mendengar suara gauman binatang cuy. Setelah itu mereka mendapatkan telepon dari UGD dan ternyata Manatsu mencoba menonton video tadi dan terjatuh dari tangga darurat apartemen keluarganya. Dan dicurigai meninggalkan diri. Dan Manatsu mengatakan pesan yang aneh tentang video terkutuk. Dan backsound khas Takao pun diputar yang artinya yap, benar. Takao pun akan menyelesaikan kasus ini. Semua yang terlibat pun dikumpulkan. Takao menanyakan kenapa si Manatsu menonton videonya. Si kakak atau Manatsu mengatakan bahwa mungkin akan menemukan sesuatu. Dan karena itu, Takao pun dapat menyimpulkan kasusnya cuy. Sumida awalnya tidak percaya. Takao pun menyalakan proyektor dan memakai kacamata hitam. Dia mematikan dan menyalakan proyektornya berulang-ulang secara cepat. Dan si kembar pun mulai kehilangan kesadaran dan maju sendiri hingga terjatuh. Mereka pun langsung tersadar. Ternyata mereka terkena epilepsi. Penyakit yang menyebabkan gerakan tak terkendali, kehilangan kesadaran, dan halusinasi. Pemicunya berbeda-beda, namun salah satunya adalah stimulasi cahaya. Dan itu adalah video terkutuk itu yang memancarkan cahaya secara tidak normal. Coy, mirip jedak-jeduk. Dan mengakibatkan kejang epilepsi. Suara binatang buas yang didengar Mafuyu adalah salah satu gejalanya. Dan hubungannya dengan epilepsi adalah otomatisme. Saat kejang, bagian tubuh bergerak secara otomatis. Bagi si kembar, itu berarti berjalan maju tanpa sadar. Sisanya pun mudah ditebak. Mereka tampak seperti mencoba meninggalkan diri. Bang, terus kenapa di stasiun hanya Mafuyu yang bereaksi? Nah, di sini dijelaskan bahwa stres dan tekanan yang berat adalah salah satu pemicunya. Mafuyu kebetulan baru memutuskan pacarnya dan baru begadang belajar untuk ujian cuy. Sedangkan si kakak atau Manatsu sedang stres memikirkan adiknya dan merasa bersalah gitu cuy. Karena jika salah satu saudara kembar menderita epilepsi, maka kemungkinan besar salah satunya juga mengalami hal yang sama.
Mereka pun harus diperiksa neurologi untuk bisa disembuhkan, dan sebaiknya hindari rangsangan cahaya yang berat dan mengurangi stres yang berlebihan. Takao pun berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka dan diagnosis Takao pun selesai. Di sini Sumida berterima kasih ke Takao karena telah menyelesaikan kasus si kembar. Dan ternyata Sumida adalah dokter pembimbing Takao sebelumnya. Karena Takao pernah memberikan obat yang benar ke pasien tanpa seizin Sumida gitu cuy. Dan mengkritik Sumida di depan pasien. Setelah itu, Takao dilarang ke bangsal psikiatri. Kembali di atas rumah sakit, Kotori bertemu dengan Mazuru. Di sini Mazuru meminta maaf karena Takao banyak merepotkan dan menceritakan bahwa banyak dokter yang meninggalkan Takao karena sifat buruknya. Dan Kotori lah yang pertama menuruti semua tugasnya. Kotori mengatakan bahwa dia belajar banyak dengan Takao karena Takao adalah dokter yang cerdas. Hai. Scene pun diakhiri dengan dua pria dan satu wanita yang kelelahan. Dan anehnya, mereka semua tersenyum bahagia cuy. Namun di akhir kita diperlihatkan seseorang yang entah ini habis dibakar atau bagaimana. Silahkan berpendapat di kolom komentar.